Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak dan selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim, yaitu tadabbur Al-Qur'an, berusaha untuk belajar memaknai dan juga menyelami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkahnya dan semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin semua, terakhir kita sudah sampai kepada ayat 59 pertemuan yang lalu, masih berbicara seputar Bani Israel yang diceritakan secara detail bagaimana tingkah lakunya, bagaimana dia berulang kali selalu menzalimi dirinya sendiri, selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga berulang kali Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Ayat 60, ayat 60 juga udah nih kayaknya. Ayat 60 menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kepada batu, kemudian terpancarlah 12 mata air. Ini juga udah kita bahas. Sekarang ini ke ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhina huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ayat 61, ayat yang cukup panjang, menceritakan bagaimana lagi-lagi kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikisahkan wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid, kami udah gak sabar nih, udah gak mau lagi
makan itu aja. Kurang ajar banget. Awalnya mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dengan membelah Laut Merah. Selamat dari Fir'aun, mereka bilang lapar. Mana nih makanannya? Kasih makanan, yaitu manna dan salwa, madu dan juga burung, enak rasanya. Kemudian mereka bilang haus, dipukullah tongkat Nabi Musa dan keluarlah 12 mata air. Sehingga mereka masing-masing suku, ada 12 suku, masing-masing bisa minum tanpa harus berebut. Masing-masing suku punya kerannya sendiri-sendiri di dalam 12 mata air tersebut. Setelah semuanya dapat, udah enak, kemana-mana mereka jalan dinaungi oleh awan. Jadi bukan cuma Nabi yang dinaungi awan, Bani Israel pun jalan kemana-mana dinaungi awan, udah enak banget pokoknya hidupnya. Tapi ya kelakuannya begitu. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Bosan. Itu aja makanannya. Ya kan. Ibarat kita kalau di sini nih sama istri kita dimasakin, mah bosan. Gorengan mulu. Tiap hari gorengan lontong. Nah, gitu. Fad'u lana rabbaka, dia bilang. Minta dong sama Tuhanmu. Kurang ajar ini. Giliran urusan makanan, apa namanya? Dia menyebut kami, fad'u lana. Mintalah untuk kami. Rabbaka, Tuhanmu. Mintalah sama Tuhan lu. Gitu. Bukan Tuhan kami nyebutnya. Harusnya fad'u lana rabbana. Tolong dong mintain sama Tuhan kita. Gitu. Itu kan enak ngomongnya. Mintain dong buat kami sama Tuhanmu. Sama Tuhan lu mintain dong. Kurang ajar ini. Udah nyebutnya Tuhanmu lagi seolah-olah ini bukan Tuhannya dia gitu. Kesannya kan gitu. Minta nama Tuhan ente. Padahal itu Tuhannya dia juga. Dia menyembah Allah juga. Tapi karena kurang ajarnya dia buat Tuhanmu. Tuhan ente minta deh. Supaya apa? Yukhrij lana, mengeluarkan bagi kami mimma tumbitul ard. Apa-apa yang tumbuh dari bumi. Tumbuh. Jadi kata-kata tumbuh itu asalnya dari bahasa Arab, tumbuh. Tumbitul ard, tumbuh dari bumi. Jadi kan di padang pasir yang gersang, agak ada apa-apa, ya kan. Udah dikasih semua, makanan udah dikasih, air udah nggak kekurangan, tetap mereka. Mimma tumbitul ardu, apa itu? Mim bakliha. Diminta tumbuhin dong sayur-sayuran, gitu. Wa qithaiha. Apa wa qithaiha? Timun. Nah, timun. Bikin ke itu apa namanya? Apotek hidup. Apa gitu kan? Tumbuhin tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ya, nggak usah banyak-banyak dah. Ada timunnya gitu kan. Wa fumiha, ada bawang merahnya. Wa adasiha, ada kacang-kacangannya gitu kan. Wa basaliha, dan ada bawang putihnya. Itu aja dah gitu. Cukup dah segitu. Diatur, atur gitu kan. Bagaimana nggak kesel? Ibaratnya Pak Lulik nih minta totok kepala Pade gitu, totok. Udah ditotok, makasih Pade ya. Sekarang nih bikinin kopi, gitu. Kan kurang ajar banget kan? Sekarang bikinin kopi, gulanya dikit aja ya, gitu. Buset lah. Itu kan kurang ajar banget coba kan? Udah mau minta tolong, udah dikasih tolong, malah ngelunjak gitu. Itu
udah lapar dikasih makan, haus dikasih air, jalan dipenaungi awan, coba kurang apa. Minta sama Tuhanmu, nah, gitu. Tumbuhin kayak apa kayak sayur-sayuran gitu, gitu. Timun lah, bawang, kacang gitu kan. Itu udah lama nih, masa makan itu aja gitu. Kesel Nabi Musa. Qala, Nabi Musa kesel berkata ya, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu mau mengganti sesuatu yang yang buruk ya dengan sesuatu yang mengganti sesuatu yang udah baik, yang udah bagus dengan sesuatu yang buruk, dengan yang lebih rendah. Ihbitu Misra, sana balik Mesir. Kalau udah balik ke sana Mesir, no, balik lagi no, nyebrang Laut Merah no. Kesel ya bisa digituin. Balik ke Mesir. Banyak no kayak begituan gitu kan. Lalu mau itu mau Fir'aun lagi no, sama turunannya sono gitu. Saking keselnya dia. Fa inna lakum ma sa'altum. Ada no di sono mau buat apa yang lu mau. Wa duribat alaihimud dhillah. Kemudian Allah timpakan kepada mereka adillah. Apa itu adillah? Kehinaan, kenistaan. Wal maskanah, dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dan Allah marah kepada mereka. Kenapa begitu? Ya, bukan cuma gara-gara permintaan bawang itu doang, bukan. Allah marah mereka karena kekurangan ajaran mereka. Yang satu itu tadi, yang kedua adalah karena dzalika bi annahum kanu yakfurun. Mereka itu kelakuannya selalu saja ingkar. Ingkar terhadap apa? Bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Selalu ingkar. Dikasih Taurat. Begitu Taurat nih, Taurat. Kalian baca ya, kalian pelajari. Taurat itu turunnya sekaligus, nggak kayak Al-Quran. Al-Quran turunnya sedikit-sedikit. Ayat, kadang 5 ayat, kadang ada 10 ayat. Oh, Taurat enggak, sekaligus turunnya brak semua, lengkap. Tapi begitu mereka dikasih Taurat, apa kata mereka? Saya nggak mau terima Taurat kecuali saya mendengar Tuhan berfirman langsung kepada saya, kepada kita. Emang selalu orang Yahudi. Dia mau mendengar langsung Allah berfirman seperti Allah berfirman kepada kamu Musa gitu. Saya seperti itu. Tapi waktu diomongin seperti itu, Nabi Musa nggak marah awalnya, malah kan. Ya udah, nanti pas aku sedang ngobrol, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu dengerin aja, nanti kedengeran kok. Gitu. Nah, kemudian deketin Musa, sudah kedengeran. Oh ya kedengeran, saya ada suara kayak gitu. Yang ini kalau Musa dengar pasti dia dengar juga kan. Tapi kalau cuma dengar doang kurang ini, kurang sip. Saya mau melihat Allah tuh kayak apa gitu. Dengan mata kepala saya sendiri baru dah saya mau dah. Gitu kan. Mengamalkan Taurat. Percaya dah buat sekarang. Itu kelakuannya. Makanya yang kemarin udah kita bahas kali ya sebelumnya, sabar petir mereka itu mati semua gitu. Tapi ya gitu nggak kapok-kapok kelakuannya. Di sini dia ngelunjak, kemudian juga dia juga ingkar, selalu ingkar dengan ajaran Taurat apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Yang paling parah apa lagi? Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dia bilang. Bahkan mereka membunuh para nabinya bighairi haqq, ya, dengan tanpa alasan yang benar, yang jelas. Ya begitu orang kelakuannya. Kalau nggak cocok dengan nabinya, mereka tidak menganggap. Awalnya gitu. Seperti yang tadi kalimatnya kepada Musa kan, minta sama Tuhanmu. Mereka nggak nganggap kan, seolah Musa itu Tuhannya Musa alaihissalam, Musa bukan merupakan Tuhannya mereka, nggak dianggap. Begitu mereka punya kekuatan, ya mereka melawan. Sebagaimana mereka melawan kepada Harun waktu mereka membuat anak sapi, patung anak sapi, mereka melawan kepada Nabi Harun alaihissalam. Karena merasa Nabi Harun tidak punya kekuatan seperti Nabi Musa, nggak ada takut-takutnya. Apalagi kepada Nabi yang lain yang mereka pikir lemah. Mereka bukan cuma ngelawan, bahkan mau membunuh Nabi tersebut. Bayangin. Nabi Zakaria dibunuh sama dia, digergaji hidup-hidup. Nabi Yahya juga sama nasibnya, dipenggal. Nabi Isa sama juga nasibnya, diburu dan dibunuh. Ya, menurut mereka sih disalib, tapi menurut Allah enggak, diselamatkan. Tapi kan menurut mereka, karena memang yang disalib ya berwajah Nabi Isa, berbentuk Nabi Isa yang disalib. Jadi bagi mereka ya mereka merasa menyalib. Itulah kelakuannya. Makanya Allah marah betul ini. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itulah kelakuan mereka yang selalu durhaka dan melampaui batas. Bukan cuma tidak mau mengikuti nabinya, mereka bahkan melawan, bahkan mereka membunuh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Baik, kita lanjutkan. Tapi apakah kelakuan orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu memang begitu semua kelakuannya? Oh, ternyata enggak. Nah, ayat 62 ini diceritakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan sabiin, man amana billahi wal yaumil akhir, bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amilas sholiha, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidaklah merasa takut terhadap apa yang telah ditinggalkan, dan walahum yahzanun, dan tidak merasa sedih. Mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan datang, dan mereka tidak sedih terhadap apa yang telah ditinggalkan. Di sini Allah menceritakan juga, oh ternyata di antara mereka itu siapapun lah, tanpa pandang bulu, kata Allah, siapapun di antara kalian, mau kalian beragama Yahudi. Nah, ini untuk pertama kalinya Al-Quran menyebutkan Yahud, tidak lagi Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel itu adalah nation adalah sebuah negara, sebuah kekuatan politik, sebuah institusi. Bani Israel atau Israel kalau kita nyebut di sini. Jadi kalau Yahud atau Hadu di sini adalah institusi agama. Jadi agamanya yang disebut di sini, bukan nationnya atau bukan negaranya. Ya, kata Allah, terserah kalian mau agama Yahudi, mau agama Nasrani, atau mau agama selain itu, ya, as-sabiin, agama selain itu.
Yang penting kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga beramal soleh, kalian dapat pahala kok. Gitu. Ayat ini banyak dipakai oleh sementara kaum liberalis. Ada sebagian liberalis yang menggunakan ayat ini dan mengatakan, kalian umat Islam jangan merasa kalian doang yang masuk surga, ya dapat pahala. Ini ayatnya ada. Tuh buktinya Yahudi juga dapat pahala, Nasrani juga dapat pahala, Sobiin juga dapat pahala. Ini ayatnya kan ada. Jadi mereka menyamakan, menyamaratakan dan menganggap semua agama itu sama. Baik Yahudi, Nasrani, Sobiin itu ya orang yang bukan agama Yahudi, Nasrani, keluar dari agama tersebut dan mengikuti nabi-nabi yang lain. Misalnya pengikut Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan seterusnya. Sebetulnya Sobiin, bukan aja, tapi pokoknya selain itu, Sobiin maksudnya selain itu. Karena yang terkenal agama kan ada Yahudi dan Nasrani, ya kan ada Islam. Jadi di sini Al-Quran menjelaskan ada yang namanya agama Yahudi, yaitu agama yang sebetulnya semua nabi menyampaikan satu agama, yaitu agama Islam sebetulnya. Dari sejak zaman Nabi Nuh, agama Islam, tidak ada agama lain. Hanya saja tergantung kepada nabi pembawanya. Biasanya orang-orang menamainya dengan berbeda. Seperti ada agama Yahud atau Yahudi. Yahudi itu sendiri berasal dari, sebagian para mufasir mengatakan berasal dari bahasa Arab, yaitu hudan, orang yang mendapat petunjuk atau orang yang kembali. Sehingga memang di masa yang itu ya agama Yahudi adalah Islamnya Nabi Musa, agama Islamnya yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada para mufasir mengatakan seperti itu. Tapi ada juga sebagian mengatakan bahwa Yahud berasal dari salah satu nama anak 12 anaknya Nabi Yakub itu, yaitu Yahuda, sehingga menjadi dia dibangsai Yahudi. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Adapun An-Nasara adalah agama Kristen yang kita kenal ya waktu itu. Itu agama yang dibawa, ada diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa disebut Nasara? Nasara dalam bahasa Arab sebetulnya berasal dari kata Nazaret, yaitu tempat di mana Bunda Nabi Isa alaihissalam, Bunda Maria dibesarkan dan mengandung Nabi Isa alaihissalam itu di kota Nazaret. Kemudian saat beliau mengandung Nabi Isa, beliau hijrah atau pindah ke Baitul Maqdis karena memang sudah berazam atau bernazar bahwa nanti kalau lahir anak saya ini saya akan hibahkan untuk berbakti di Baitul Maqdis, seperti itu. Tapi di tengah perjalanan Bunda Maria ini melahirkan Nabi Isa sebelum sampai ke Baitul Maqdis, yaitu di tempat yang namanya Bethlehem. Bethlehem ini sebetulnya dari bahasa Arab. Bet itu asal dari bait. Bethlehem. Jadi kalau ibaratnya bait ar-rahim atau rumah
rumah kasih sayang. Baitur Rahim sebetulnya. Cuman kalau mereka sulit menyebutnya Baitur Rahim, sulit mereka Bethlehem, gampang nyebutnya. Sama lah kayak kita di sini ya. Menyebut Ar-Rahman sulit, biasanya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bang Oman, Ar-Rahman, Abdurrahman, Bang Oman, gampang. Bang Rokim, Rahman, Rokim. Sini banyak yang seperti itu. Muhammad disebutnya dengan Ahmad, Bang Ahmad, Ahmad. Sama orang-orang sono juga sulit ngomong bahasa Arab. Baitur Rahim jadi Bethlehem. Sehingga dikenal dengan ajaran Nasoro atau Nasrani karena berasal dari situ asal usulnya. Ada juga yang mengatakan para ulama bahwa Nasrani ini asalnya dari kaum Hawariyin atau anak atau murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam yang memang menolong. Asal dari bahasa Arab juga Nasoro artinya yang menolong. Jadi mereka adalah para penolong Nabi Isa alaihissalam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Kristen waktu itu, sehingga mereka disebut dengan kaum Nasrani atau kaum yang menolong. Bisa juga ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi di ayat 62 ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan siapapun mereka, mau Yahudi mau Nasrani atau mau As-Sabiin selain Yahudi dan Nasrani ya. Yang penting man amana billah. Satu, dia beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar tentu saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah agama Yahudi atau Nasrani di masa sekarang apakah mereka beriman kepada Allah? Allah yang itu maksudnya. Jangan sampai Allah yang ini beda. Karena Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Nabi Muhammad SAW sama nggak? Sama. Apakah sama juga dengan Allah Nabi Isa? Sama. Tapi apakah sama dengan Allahnya kaum Yahudi sekarang? Nah, beda. Beda, itu masalahnya. Memang betul penamanya Yahudi sama, masih Jews dalam bahasa Inggris ya. Jews. Sama kalau Yahudi. Nasrani atau Kristen sama kalau namanya itu juga gitu. Tapi apakah Tuhan yang mereka sembah sama? Tuhan Yahudi dengan Tuhannya Musa. Kalau di sini aja menyebut Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Jelas dulu aja begitu nyebutnya. Apalagi sekarang gitu. Dulu aja nyebutnya begitu. Nabinya masih hidup loh. Dia melihat bagaimana semuanya dengan detail, bagaimana batu terpecah, bagaimana laut terbelah, bagaimana dia diberikan makanan manna dan salwa, bagaimana awan menaungi mereka. Semua mereka menyaksikan. Toh mereka tetap menyebut Tuhanmu, bukan Tuhan kita. Emang Tuhan ente beda dengan Tuhan aneh kan gitu. Dulu aja begitu, tapi Musanya masih ada. Kelakuannya orang Yahudi. Begitupun orang-orang Nasrani, ya kita tahu semua. Tuhan kita satu, dengan Tuhan mereka 3 dalam 1, beda. Terinwang. Dari situ aja udah beda. Makanya sebetulnya gini ya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu begitu keras dengan umat-umat terdahulu dibandingkan kita? Jadi memang umat-umat terdahulu itu bagi Allah Subhanahu wa taala mereka seperti anak kecil, mereka belum dewasa. Beda dengan kita yang dianggap orang dewasa. Yang namanya anak kecil, kita sama anak kecil nih, disuruh sholat nggak mau misalnya, apa yang kita lakukan sebagai bapaknya? Marah. Bahkan Rasulullah mengatakan pukul. Tuh, nah begitu.
Jadi umat-umat zaman dahulu sebelum umat Rasulullah SAW itu ya dianggap masih anak kecil, mereka belum dewasa dalam berpikir, masih senang dengan hal-hal yang gaib, hal-hal yang hebat. Anak kecil kan begitu. Wah keren, Spiderman, nonton Spiderman, oh bisa nempel tembok, Superman, itu senangnya. Hal-hal yang supranatural, yang luar biasa, yang bisa tapi enak dipandang mata, yang kelihatan. Tuh. Makanya mukjizat yang Allah turunkan pada para nabi terdahulu, ya begitu modelnya. Laut terbelah, ya kan? Orang mati bisa hidup, orang buta bisa ngelihat. Itu mukjizatnya seperti itu. Tangan dari burung, macam-macam mukjizatnya seperti itu modelnya. Kenapa dianggap umat terdahulu itu masih akalnya masih cetek, pikirannya masih kayak anak kecil. Makanya Allah juga membahasakan di umat-umat terdahulu dengan bahasa ab, bapak. Makanya Nasr ini masih pakai ini kepada bapak di surga. Oh, ya kan? Bapak memang betul. Mereka masih membahasakan bapak. Jadi seperti bapak kepada anak, kelakuannya ya begitu. Bapak sama anaknya begitu. Tapi kesal-kesalnya bapak, kalau anaknya minta ya dikasih juga gitu, namanya juga bapak. Minta apa dikasih, minta apa dikasih. Tapi kalau anaknya nggak nurut, ya galak bapaknya gitu istilahnya. Karena sebagai bapak pada anak. Makanya kalimat bahasa Arabnya karena bapak kan ab, abun, abi, nah itu bapak ab. Tapi umat Islam beda. Karena umat Islam dianggap umat yang telah dewasa dalam berpikir, yang sudah matang, ya sudah tidak perlu lagi iming-iming, ya kan hal yang luar biasa supranatural nggak perlu, dewasa dianggapnya, udah bisa mikir sendiri, ya kan, udah bisa belajar sendiri. Makanya mukjizat yang turun adalah Al-Quran, bukan lagi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, Al-Quran. Yang akan abadi terus dan bisa dipelajari, bisa dipikirin, bisa diulik, gitu bedanya. Nah, makanya dikatakan di sini man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun itu. Jadi ayat ini turun pada saat sahabat Salman Al-Farisi bercerita kepada Rasulullah SAW tentang masa lalunya. Bahwa di masa lalu teman-teman dekatnya, karib kerabatnya itu sangat patuh dalam beribadah, sangat baik dalam beribadah. Ya sesuai dengan ajaran yang lalu tentu saja. Tapi Rasulullah mengatakan, mereka semua masuk neraka gitu. Turun ayat ini. Ini sebenarnya ayat ini teguran juga pada Rasulullah. Jangan menjustifikasi. Allah bilang, seolah-olah Allah bilang, kamu sok tahu Muhammad gitu. Enggak masalah orang Yahudi, masalah orang Kristen, Nasrani, enggak masalah mereka agama yang selain itu. Selama mereka beriman kepada aku, kepada hari akhir dan beramal soleh, dapat pahala mereka. Ups. Gitu ya. Langsung sahabat-sahabat Al-Farisi langsung tenang hatinya. Ternyata orang-orang dahulu juga begitu. Yang penting keimanannya mereka benar apa tidak. Jadi jangan melihat Yahudinya, jangan melihat Nasraninya, jangan melihat Sabiinnya. Gimana kepada Allah yang sama. Allah yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam, Allah yang disembah oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah yang sama disembah, sudah. Tidak masalah. Mereka mau title-nya Yahudi, kayak mau title-nya Nasrani, mau title-nya Sabiin. Yang penting syaratnya itu, nggak usah dipermasalahkan. Tuh. Rasulullah langsung terdiam dan sahabat-sahabat Al-Farisi langsung tersenyum mendengar ayat ini turun. Tapi memang benar di satu sisi ayat ini menceritakan bahwa di antara 2 jutaan Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa ini tentunya tidak semuanya seperti itu. Ada yang beriman kepada Allah dengan benar,
percaya beriman dengan pada hari akhir dan juga beramal soleh ada dan itu dapat pahala. Ada masalah. Sampai dengan umat Nabi Muhammad sekarang ini. Ada nggak orang mungkin di antara seluruh kaum Yahudi masih ada yang beriman dengan benar ya, dapat pahala kata Allah masih ada. Beriman dan membaca Taurat yang asli misalnya masih ada. Karena kelakuan Bani Israil kan nanti di ayat-ayat selanjutnya ada mereka mencampur adukan antara yang benar, yang hak dengan yang batil. Mereka mengubah-ubah kitab sucinya sendiri. Ada nanti ya, tentu saja apa yang kita tahu saat ini dengan kitab sucinya bangsa Yahudi baik Taurat maupun Injil ya kita akuin bukan cuma oleh kita, bahkan oleh mereka sendiri. Mereka mengakui ini sudah bukan asli lagi, sudah direvisi beberapa kali. Bahkan kitab Injil itu terakhir ada direvisi. Revisi Injil yang terakhir oleh 50 orang ulama mereka. Revisi karena dianggap udah nggak sesuai dengan zaman. Gimana coba? Masa kitab suci bisa direvisi? Bagi kita kan ya, itu memang bukan turun dari Tuhan lagi, tapi ya udah buatan manusia. Nah, bagi kita ya, sebabnya Al-Quran dijamin tidak akan bisa direvisi. Siapa yang sanggup membuat Al-Quran? Nggak ada. Tuh, makanya bobotnya beda dengan kitab suci yang terdahulu. Bobot kitab sucinya ya, antara Taurat, Injil, dan Al-Quran ya beda. Ibaratnya Al-Quran ini udah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa direvisi. Kalau Injil dan Taurat masih mungkin bisa direvisi. Memang Allah seperti itu. Karena zaman dulu memang manusia belum saatnya untuk bisa memahami ketinggian. Kalau bahasanya Taurat dan Injil itu diturunkan setinggi bahasa Al-Quran, mereka belum mampu untuk paham. Karena mereka masih dianggap anak kecil. Sehingga ya mukjizatnya beda, gaya bahasanya dalam kitab suci juga beda. Mereka lebih simpel ya, lebih sederhana dibanding Al-Quran yang begitu kompleks, yang begitu tinggi ya, gaya bahasanya dan tidak mungkin untuk ditiru. Orang akan tahu ini gaya bahasa saya dengan Pak Anto misalnya membuat karya ilmiah sama-sama satu kelas misalnya kan, dosen pasti tahu ini contek-contekan nih, gitu pasti tahu dosen. Kenapa gaya bahasanya beda? Karena signature atau style seseorang dalam menyampaikan sebuah kalimat itu beda. Di depan aja sini ngomong ya, gaya bahasa saya dan gaya bahasa Pak Anto, Pak Zul, Pak Ale, Pak Lulik beda cara penyampaiannya, cara ngomongnya beda, cara menyampaikannya beda. Begitupun dengan gaya bahasa tulisan, pasti beda. Ini kayaknya bukan bikinan lu nih. Nah, kalau orang ini pasti tahu dia, ini bukan bikinan lu ini mah. Gak mungkin lu bisa bikin kayak begini toh. Ketinggian ya toh ya. Gaya bahasanya ini ketinggian, lu gak mungkin bisa bikin begini tuh. Karena orang yang ahli tahu. Sehingga para ahli bahasa pun tahu. Kalau ada orang yang pengen niru Al-Quran, memang pakai bahasa Arab, memang strukturnya bagus, indah, sesuai dengan struktur sastra Arab yang tinggi. Tapi ini masih bikinan manusia. Tahu dia. Masih jauh sama Quran. Itu. Sementara Quran, begitu orang yang ahli menganalisa, ini dia nggak tahu nih dari Quran, dia nggak tahu sama sekali. Wah, ini bukan bahasa manusia nih. Gitu, orang yang ahli. Pernah dulu dites sama Nabi Muhammad Rasulullah. Karena setiap tahun di Mekah itu ada perlombaan sastra. Siapa yang menang sastranya, maka digantung di pintu Ka'bah. Ya, Rasulullah menyuruh sahabatnya ikutlah bawa ini sepenggal surat dari Al-Quran.
dilombakan, tapi jangan bilang-bilang kamu orang Islam gitu, udah masuk Islam. Terus lu gitu ngetes, ya menang, nggak ada yang ngalahin. Begitu dibaca kan bengong semua orang, wah itu luar biasa susunannya, gini-gini, nggak ada yang ngalahin semua. Ini kalah diadu sama ini, kalah diadu sama ini, kalah terus berbagi suku. Kan ini digantung di batu Ka'bah. Setelah mereka tahu, Al-Quran ini mah. Setelah mereka tahu kan, wah nggak imbang kan, nggak apple to apple dong gitu loh. Ya kan, ibaratnya profesor ditandingkan sama anak SD, nggak imbang, jelas jauh. Kan gitu ibaratnya. Yang hanya bisa mengerti ketinggiannya ya hanya profesor juga kan itu, yang orang ahli juga. Itulah makanya Al-Quran akan dijamin tidak akan pernah berubah. Tapi kitab Taurat nggak ada jaminan dari Allah, sehingga ya mereka ngubah-ngubah sesuka hatinya aja. Kitab Injil juga begitu, ya, suka-suka mereka ubah. Sampai sekarang pun udah direvisi, udah revisi keberapa kita juga nggak tahu ya. Bahkan Injil aja macam-macam, bingung milihnya. Injil Barnabas, Lukas, Matius, apa lagi? Yohanes, macam-macam. Mau yang mana yang mau dipakai, bingung, gitu loh. Itu karena seperti itu ya. Makanya selama beriman kepada Allah dengan benar, ya kan, dan kepada hari akhir dan juga beramal soleh. Nah ini kuncinya juga tidak cukup ya kita hanya beriman aja. Nanti jatuhnya jadi aliran kepercayaan. Kenapa nggak sholat? Sing penting aku percaya karo Gusti. Nah, gitu. Ya Pade. Gak gelem sholat, sing penting percaya karo Gusti. Eling. Nah, sing penting eling karo Gusti, cukup. Begitu, nggak cukup. Apa buktinya? Ya kan? Ibaratnya kita menyenangi apa namanya? Perempuan gitu kan. Aku cinta padamu. Ngomong tok gombal. Nah, gitu. Mana buktinya? Kan bisa dibuktikan. Kasih bunga kayak gitu kan dan coklat. Nah, zaman sekarang kan gitu. Ya kan? Zaman dulu itu bunga dan coklat. Zaman sekarang enggak, bunga bank namanya. Kamu bunga mawar. Oh, buktinya mana kalau kau cinta kan gitu. Enggak cukup hanya dengan cinta, harus dibuktikan. Begitupun dengan Allah, mana buktinya kamu beriman? Tak cukup cuma ngomong saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Tak cukup ya, kalau nggak ibadah, nggak sholat, nggak beramal soleh, ya nggak bisa. Sia-sia semuanya. Baik, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka semua akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun, dan mereka tidak akan tertimpa rasa takut. Nah ini banyak sekali kalimat di dalam Al-Quran ini, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Banyak kalimat di dalam Al-Quran seperti ini. Apa maksudnya wala khaufun alaihim? Mereka tidak akan takut. Tidak akan takut dengan apa? Dengan masa depan. Mereka menatap penuh dengan apa? Kepedean, percaya diri. Orang beriman dan beramal soleh begitu, pede melihat masa depan. Nggak ada yang khawatir. Tahun depan gue jadi apa ya? Gue makan apa? Nah, nggak khawatir. Kalau masih khawatir dengan nasibnya dia masa yang akan datang, nanti keimanannya masih dipertanyakan. Tuh. Karena orang udah beriman betul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan takut menatap masa depan. Karena apa? Mereka pasrah dengan apa yang sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan kepada mereka. Mereka akan terima dengan lapang dada apapun itu. Mau sehat kek, mau sakit, mau kaya, mau miskin, ya udah. Semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rewardnya apa? Rewardnya adalah kita menjadi orang yang sabar. Naik derajat kita. Kalau tidak ada orang yang naik derajatnya, tapi nggak diuji itu nggak ada. Ya mantap. Makanya kalau pengen kaya, kayak Pak Untung, gitu misalnya, ya harus siap diuji seperti itu, gitu. Ya kan? Pengen sukses,
Kayak siapalah misalnya sahabat gitu, sahabat Nabi misalnya, Nabi siap uji seperti itu. Karena ujian terberat manusia adalah para nabi. Kalau pengen jadi nabi, ya mesti mampu ujian seperti itu, tapi tidak akan mampu manusia biasa. Semua ada ujiannya, tidak ada orang tuh yang dapat instan. Semua pasti mendapati ujian. Kalau ada orang dapat instan, ya tidak akan bertahan lama. Itu memang sudah sunatullah seperti itu. Jadi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, percaya kepada Allah dan hari akhir, la khaufun, nggak usah takut menatap atau menjalani masa depan, nggak usah takut. Hadapi saja. Semua sudah Allah atur dengan yang terbaik untuk kita. Tidak perlu takut mati. Nggak apa-apa mati masuk surga. Harus yakin nggak kita beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Kalau kita udah yakin, nggak usah takut mati masuk surga. Hidup ngumpulin pahala. Apa ruginya? Nggak ada. Sakit, dosa berguguran, apa ruginya? Ya kan? Kalau orang beriman sakitnya sakit, merenung, aduh sakit, meraung-raung, masuk rumah sakit, dioperasi segala macam, nggak beriman. Sakit doang, tapi bagi orang beriman dan beramal soleh, sakit enak. Kenapa? Dosa berguguran. Satu. Yang kedua, pahala tetap mengalir. Biasa sholat tahajud, terus sakit nggak sholat, pahala tahajud tetap dapat. Coba ruginya apa? Enak, sakit enak. Makanya para ulama terdahulu kalau sakit, alhamdulillah. Sakit apa? Nggak usah sholat, tapi pahala dapat, enak. Tinggal tidur aja. Ya Allah lagi sakit, biasa saya tahajud, enggak. Dapat pahala tahajud. Ya Allah saya sakit, biasanya puasa Senin Kemis, terus enggak. Dapat pahala Senin Kemis. Ya Allah saya lagi sakit nggak bisa ke masjid, nggak bisa taklim, dapat pahala ke masjid, dapat pahala taklim, tapi nggak perlu ke masjid, tidur aja di rumah. Tuh. Apa coba ya reginya? Nggak ada orang beriman. La khaufun, nggak takut. Kayak sahabat-sahabat tuh nggak takut, perang ayo gitu kan istilahnya. Nggak takut apa? Mati masuk surga, enak kan? Syahid apa coba ruginya? Nggak ada ruginya. La khaufun wala alaihim walahum yahzanun. Mereka kamu tidak sedih. Tidak sedih dengan apa? Dengan apa yang mereka akan tinggalkan. Kalau mereka mati nggak sedih ngelihat keluarga gua besok makan apa, nggak sedih, nggak takut. Apa? Ada Allah yang menjamin. Mereka tidak sedih dengan apa yang sudah berlalu. Itu masa lalu. Jadikan itu sebagai pelajaran. Dulu saya begini, udah nggak bisa dipikirin, itu kan dulu. Dulu saya begini, zaman dulu udah berlalu semuanya. Dulu kita dijajah, ya kan, oleh Belanda yang nggak mau minta maaf. Nggak mau minta maaf kan, kurang ajar juga itu. Kan negara-negara lain dimintain maaf, Indonesia nggak mau sama Belanda, kurang ajar sama Belanda. Dulu, udahlah itu masa lalu, biarkan berlalu. Jadikan itu sebagai ibroh, sebagai pelajaran bagi kita. Jangan sampai nanti terulang kembali, itu masa lalu. Jadi kita sebagai orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, jangan lupa beramal soleh dan jangan pernah takut menatap masa depan. Dan jangan pernah bersedih melihat masa lalu. Itulah seorang karakter orang beriman, insya Allah akan mendapatkan pahala terus dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kata-kata yang salah. Silakan jika ada yang bertanya, ingin menambahkan. Ya, silakan Pak Alik. Sobiin itu artinya selain dari itulah gitu loh Mas. Jadi sobiin itu bukan nama kaum tapi nama selain daripada Yahudi dan Nasrani. Di masa yang itu. Supaya Al-Qur'an lebih singkat lah nyebutnya, enggak usah Yahudi, Nasrani, entah Zakari, Yahyi misalnya, kalau ini nama Zakari kan kebanyakan. Pokoknya selain daripada Yahudi dan Nasrani lah pokoknya di masa yang itu gitu loh. Nah, kan nabi-nabinya banyak gitu loh. Artinya itu sobiin.
Tapi memang dipelesetkan sama orang-orang liberalis, sebab itu ya siapapun pokoknya. Kalau dia nyembah apa, nyembah apa, oh dapat kok pahala, yang penting gitu. Pelesetkan seperti itu. Jadi kalian umat Islam jangan ngaku-ngaku masuk surga sendirian. Kalimat. Surga tuh milik semua. Cuma beda pintu masuk doang, gitu katanya. Beda pintu masuk doang katanya. Umat Islam, surga itu kan luas langit dan bumi. Masa iya dihuni oleh umat Islam doang gitu. Semua masuk surga kok, ini ayatnya ini. Cuma beda pintu doang, yang ini pintu dari sini, yang ini pintu dari sono. Kan pintu surga banyak katanya gitu. Ya, silakan Pak. Yuk. Pada saat Yahudi, Nasrani dan Nabi sini, pada saat itu jenis ibadah dia atau ibadah yang dilakukan apa ya? Sekarang kan sholat ya. Pada saat itu apa yang dilakukan? Sholatnya gitu. Ya beda-beda sih ini ya. Cuman memang ajaran kalau saya pernah lihat di YouTube ya, memang ada tuh cara ibadahnya orang Yahudi gimana ada tuh di YouTube. Memang mirip sama Islam. Ada rukunya, tapi sujudnya mereka, kalau kita sujudnya kan nempel kening. Mereka tuh sujudnya terlentang, tengkurap. Tengkurap ya, begini. Sujudnya tuh begitu. Kayak sebenarnya sujudnya begitu. Tapi intinya merendahkan diri gitu loh. Sama. Kenapa mereka sujudnya begitu? Kan ada nih kisahnya nanti di ayat selanjutnya. Itu Gunung Tursina diangkat oleh malaikat di atas kepalanya orang Bani Israil Yahudi. Lu mau menjalankan Taurat enggak? Oh gitu. Galak. Kalau enggak nih gunung nih jatuh. Oh, Gunung Tursina. Habis kalian. Akhirnya mereka kan tiarap lah itu loh. Tapi tiarap sampai kepalanya ngeliat ke atas, takut jatuh. Saking takutnya mereka. Itulah jadi amalan sholatnya yang ada di YouTube itu saya lihat. Tapi tiarap tapi matanya ngeliat ke atas karena gunung di atasnya dia gimana? Lu mau menjalin Taurat nggak nih? Kalau enggak ya malaikat ya. Layang gunung di atas coba gimana bayangin. Zaman dulu begitu. Ibadahnya beda-beda, jadi syariatnya beda. Ajaran tauhidnya itu sama, ya kan? Akidahnya sama, tauhidnya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi, ya, itu sama. Tapi syariat cara beribadahnya memang beda-beda. Itu. Perintahnya tetap memang menjalankan sholat ya? Ada benar kan? Ada. Ruku dan sujud kan nanti di ayat berikutnya ada tuh, ya kan? Yang beriman sama yang enggak gitu. Yang beriman kan itu tadi ibadah kan sholat. Ya ada ajarannya kita nggak tahu secara detail. Tata caranya kita nggak tahu secara detail. Tapi yang pasti di masa yang itu ya mereka bisa membedakan. Seperti kita membedakan lah. Ini orang nggak mesti nggak sholat, misalnya nggak pernah sholat. Nah, kita tahu ini agamanya apa nggak jelas. Ya gitu sama, di masa mereka juga sama. Cuma tata caranya aja yang beda. Itu aja. Jadi memang yang dibawa risalahnya sama ya Pak? Risalahnya sama. Percaya dengan beriman kepada Allah, hari akhir. Gitu. Iya betul. Melakukan sholat, melakukan amal soleh. Ya, cuma memang tiap tata caranya beda. Ya. Turun dalam satu kaum ya tata caranya berbeda. Kayak Nabi Daud, kan Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak, makanya disebut dengan puasa Daud. Kalau kita kan puasa cuma Ramadan aja. Tuh, macam Nabi Daud beda, puasa sehari puasa enggak, dan itu wajib. Itu, memang tata caranya berbeda, tata cara ibadahnya. Tapi yang dibawa sama ya. Tapi ya, dasar-dasar akidahnya, tauhidnya sama. Yang Tuhan yang disembah ya sama. Gitu kan. Artinya ayat tadi juga menyatakan bahwasanya iya asal dipercaya sama Allah ya pada zaman itu. Pada zaman itu betul, pada zaman itu. Bisa digeneralisasi karena Iya. beda. Sekarang udah beda. Sekarang kan harus mengikuti ajaran Rasulullah. Karena di kitab-kitab mereka juga ya, maksudnya mereka percaya kepada Allah dengan termasuk juga kepada kitabnya. Di kitab-kitab mereka tuh udah diajarkan bahwa nanti akan datang seorang nabi yang harus diikuti dan seterusnya. Yang konsepnya tadi kan konsepnya kan harus kalau percaya dengan Taurat gitu ya, sama kepada Al-Quran. Iya, karena di dalam Taurat ada perintah untuk mengikuti nabi akhir zaman. Ada perintahnya seperti itu. Di Injil juga. Di Injil juga ada seperti itu perintahnya. Kalau nggak salah satu nggak dikerjakan, kalau nggak dilakukan ini nggak dipercaya, berarti gagal kan mereka.
Ya, betul. Betul. Orang Yahudi itu ada sholatnya, salam sembahyangnya dia ngadep tembok, namanya tembok ratapan gitu. Oh iya, betul. Begini kan, apa begitu? Ya mungkin juga sih, kita nggak ada yang tahu apakah itu memang ajaran asli dari perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala atau itu karangan mereka sendiri, kita juga nggak tahu dengan pasti ya. Taurat itu. Ya. Karena yang saya dengar itu kitab dia ada namanya Talmud, Pak. Talmud, Talmud gitu, bukan Taurat lagi. Jadi Talmud. Talmud ya. Dan isinya mengerikan gitu. Ada yang pernah membahasnya gitu ya. Tapi dia percaya orang Taurat. Iya, Taurat. Masalahnya Taurat yang itu bukan kan gitu. Silakan Pak Zul. Alhamdulillah. Memang penjelasannya ini cukup panjang, tapi pada intinya adalah gaya bahasa Al-Quran tuh memang seperti itu. Jadi kalau Al-Quran ingin menceritakan sesuatu itu tidak langsung to the point. Dia prolognya dulu nih. Prolognya apa? Kayak ini Al-Baqarah nih. Kan kelihatan nih, prolognya kan diawali dengan Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu berbicara tentang siapa aja. Ada umat beriman, ada orang kafir, ada orang munafik, ya kan? Didetailin lagi orang munafik, khususnya orang munafik, orang kafir itu siapa aja. Nah, ngomongin Bani Israel di sini, kaum Yahudi dan sebagainya. Terus sampai detail dulu siapa-siapa aja nih yang diajak ngomong oleh Al-Quran, yang diajak berbicara oleh Al-Quran, sedang berbicara tentang siapa, kisahnya seperti apa, baru masuk ke inti permasalahan. Terus gitu. Dan ini masih prolog sekarang, terus sampai ayat 66 itu prolog. Baru ayat 67 baru masuk ke inti pembicaraan. Nah, setelah inti pembicaraan nanti masuk ke epilog. Penjelasannya baru, dan penjelasan epilognya itu terjadi, ada namanya puasa, ada macam-macam, zakat, ada semua itu. Tapi sampai akhir. diurut ada korelasinya. Ada semua korelasinya. Kalau diurut 286 ayat itu ada semua korelasinya gitu. Nah, mungkin udah lewat waktu syuruk. Mungkin nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan sama-sama belajar mengenai ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.